Bayangkan sebuah kerajaan besar yang gemetar oleh letusan dahsyat, tanah retak, sawah tenggelam, dan istana yang nyaris runtuh. Di tengah kekacauan itu, berdiri seorang tokoh misterius yang dengan satu keputusan berani mengubah arah sejarah Jawa. Namanya Empu Sindok, sang raja yang membawa Medang ke tempat baru, sekaligus mendirikan sebuah dinasti yang kelak menjadi fondasi lahirnya raja-raja besar Nusantara. Jika kamu suka kisah sejarah yang dikisahkan dengan gaya yang mengalir, dramatis, dan penuh makna, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada masa ketika kabut pagi masih tebal menyelimuti dataran tinggi Jawa Tengah, lahirlah seorang bayi yang kelak mengguncang arah sejarah Nusantara. Ia diberi nama Empu Sindok, namun tak ada yang benar-benar tahu garis nasabnya secara jelas. Justru kabut ketidakpastian itulah yang membuatnya semakin legendaris. Sejarawan hanya memiliki sedikit petunjuk, prasasti-prasasti yang menyebutkan bahwa ia berkaitan dengan kalangan bangsawan dan Brahmana. Ia bukan sekedar pewaris darah biru, tetapi juga pewaris tradisi rohani yang kuat. Darah kerajaan mengalir di tubuhnya, namun jiwanya dibesarkan oleh hikmah para pertapa. Dalam bayang-bayang istana Medang, Sindok kecil tumbuh menyaksikan bagaimana kekuasaan bekerja. Suara pejabat istana yang berbantah, diplomasi antara kerajaan, dan ketegangan yang kadang tak terlihat di balik kedamaian pura. Namun, saat malam tiba, ia sering menghilang ke sisi sunyi kerajaan, ke tempat para Brahmana menyalakan dupa dan membacakan mantra. Di sisi inilah, ia belajar bahwa dunia tidak hanya memperebutkan tahta, tetapi juga mencari makna. Dua dunia itu membentuknya. Dari istana, ia belajar kecerdikan politik, strategi, dan membaca gerak lawan. Dari Brahmana, ia belajar kebijaksanaan, kesabaran, dan memahami tanda-tanda alam. Tak banyak raja yang lahir dengan seimbangnya dua kekuatan ini. Kisah tutur lama menyebutkan bahwa sejak remaja, ia sudah menunjukkan aura kepemimpinan yang berbeda. Warga desa percaya ia dapat membaca arah bencana. Para pejabat mengakui ketenangan pikirannya ketika konflik memanas. Ada yang mengatakan bahwa seorang resi pernah berbisik kepadanya, "Kelak, kau bukan sekadar menjadi raja. Kau adalah penopang bagi tanah Jawa ketika dunia terguncang." Entah ini sekadar legenda atau kenyataan, namun ucapan itu seakan menjadi nubuat yang akan ia jalani puluhan tahun kemudian. Sindok muncul ke panggung sejarah bukan dengan gemuruh peperangan, tetapi melalui langkah-langkah tenang yang penuh perhitungan. Sebelum menjadi raja, ia dipercaya mengemban jabatan penting di pemerintahan Medang, seperti mengatur tanah dan keputusan keagamaan. Setiap keputusan yang ia buat menunjukkan dua hal, keberanian seorang kesatria dan kebijaksanaan seorang pertapa. Itulah fondasi yang kelak membuat rakyat mempercayainya memimpin kerajaan, bahkan di saat seluruh tanah Jawa berada di tepi jurang kehancuran. Langit Jawa Tengah pada abad ke-10 tak lagi bersahabat. Awan kelabu menebal, burung-burung enggan terbang, dan angin membawa aroma tanah panas. Penduduk desa mulai berbisik, para Brahmana merapalkan mantra, dan para pejabat kerajaan saling tatap penuh kecemasan. Sesuatu yang besar akan datang. Dan ketika siang itu bumi bergetar hebat, semua orang tahu Gunung Merapi terbangun. Letusan itu tidak hanya memuntahkan abu dan lava, ia menghancurkan sawah, permukiman, dan jalur perdagangan. Gunung yang selama ini menjadi penjaga tanah Medang, kini berubah menjadi ancaman mematikan. Aliran laharnya meluncur seperti naga merah yang mengamuk. Sungai-sungai tersumbat, tanah runtuh, dan langit seolah berubah menjadi malam meski matahari masih di balik abu.
Ibu kota kerajaan Medang yang selama ratusan tahun menjadi pusat kebudayaan Jawa mulai lumpuh. Tanah tidak lagi subur, gudang pangan menipis, rakyat mengungsi. Dan bencana ini bukan satu-satunya masalah. Ketika Merapi mengamuk, tekanan politik semakin membesar. Ada faksi bangsawan yang saling berebut pengaruh. B. Daerah-daerah di pesisir mulai goyah kesetiaannya. C. Kerajaan tetangga seperti Sriwijaya memperkuat armadanya. Medang bukan hanya diserang alam, tetapi juga oleh kekacauan yang menggerogoti dari dalam tubuhnya sendiri. Para pejabat istana buntu, mereka berselisih pendapat. Haruskah bertahan, berdoa, atau menunggu kehancuran? Saat para bangsawan sibuk berdebat, rakyat menatap pada satu sosok yang tetap tenang di tengah badai, Empu Sindok. Pada suatu malam, ketika langit masih diselimuti abu, Empu Sindok memanggil seluruh pejabat tinggi kerajaan. Suaranya lembut, namun setiap kata terasa seperti gemuruh. Kerajaan ini bukan istananya, melainkan manusianya. Bila tanah ini tak lagi melindungi mereka, maka kitalah yang harus mencari tanah baru. Dengan kata lain, ia menyampaikan gagasan yang tak terbayangkan, memindahkan pusat pemerintahan Medang. Keputusan itu seperti petir di tengah gelap. Tidak ada raja sebelumnya yang berani meninggalkan ibu kota yang telah menjadi jantung kerajaan selama berabad-abad. Tapi Sindok tahu, jika mereka tinggal, kerajaan akan musnah. Dan malam itu, di ruang yang diterangi lentera dan aroma dupa, sejarah Nusantara berubah selamanya. Fajar baru menyingsing di tengah tanah yang diliputi abu. Dalam kesunyian pagi yang kelam itu, barisan panjang manusia mulai bergerak perlahan. Rakyat, pejabat, petani, pedagang, prajurit, semua meninggalkan tanah leluhur mereka. Ada yang menggandeng anak, ada yang memanggul karung padi terakhir, ada pula yang membawa arca dewa sebagai perlindungan. Di barisan paling depan, Empu Sindok berjalan dengan langkah mantap. Hari itu, sejarah mencatat lahirnya salah satu migrasi terbesar dalam sejarah Jawa. Medang bukan hanya ibu kota, ia adalah rumah, identitas, dan kenangan ratusan tahun. Setiap jengkal tanah, setiap candi, setiap hutan kecil memiliki cerita. Karena itu, saat rakyat menatap sekali lagi pada kampung halaman yang ditinggalkan, banyak yang menangis. Namun, Empu Sindok berdiri tegak. Di balik tatapan tegasnya, ia pun menyimpan duka yang sama, tapi juga harapan besar bahwa tanah baru akan memberi masa depan. Ia berbisik pada para pejabat dekatnya, "Yang kita selamatkan bukan bangunan, bukan tembok istana, tapi jiwa kerajaan." Perjalanan menuju timur bukan sekadar perjalanan geografis, itu adalah ujian ketahanan. Rombongan menembus hutan belantara yang gelap dan penuh hewan liar. Lembah terjal tempat tanah masih goyah akibat gempa. Sungai besar yang harus diseberangi dengan rakit yang dibuat mendadak. Daerah asing yang belum tentu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Prajurit berjalan tanpa mengeluh, melindungi rakyat yang ketakutan. Para Brahmana merapalkan doa sepanjang jalan. Sementara itu, Empu Sindok tak pernah terlihat goyah, seolah kekuatan alam sekalipun tak mampu membengkokkan tekadnya. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, rombongan sampai di wilayah yang kaya akan sungai besar, Bengawan Berantas. Tanahnya subur, airnya jernih, dan daerah itu jauh dari ancaman gunung berapi yang merusak Medang. Inilah tanah baru yang kelak menjadi jantung peradaban. Di sanalah Empu Sindok berhenti, menatap bentang alam yang luas dan berkata, "Di tanah inilah kerajaan akan bangkit kembali."
Keputusan itu disambut dengan campuran lega dan haru. Rakyat yang telah lama berjalan kini melihat harapan. Para arsitek istana mulai membuat denah, para petani mulai mencangkul tanah baru, dan para prajurit membangun pos penjagaan. Dengan ritual suci, para Brahmana menancapkan batu pertama sebagai tanda pendirian pusat pemerintahan baru. Lentera-lentera dinyalakan dan nyanyian pujian memenuhi udara. Medang tidak lagi berada di Jawa Tengah. Ia telah berenkarnasi di Tanah Timur, lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan berani, sebuah perjalanan yang mengubah jalannya sejarah Nusantara. Tanah baru di tepi Bengawan Brantas mulai ramai oleh suara pahat, ritme cangkul, denting gamelan, dan nyanyian upacara. Rakyat yang semula lelah oleh bencana, kini menemukan nafas baru. Di tengah kesibukan itu, Empu Sindok berdiri sebagai pusat gravitasi, sosok yang mempersatukan kehancuran menjadi kebangkitan. Namun, sebuah kerajaan tidak bisa bertahan hanya dengan keberanian. Ia membutuhkan identitas baru, legitimasi baru, dan silsilah baru. Dari kebutuhan itu, lahirlah sesuatu yang kelak menggema berabad-abad, dinasti Isyana. Ketika Empu Sindok naik tahta di Tanah Baru, ia tidak sekadar menjadi raja. Ia memperkenalkan gelar panjang dan penuh simbolisme. Isyana bukan hanya ornamen gelar, itu adalah penanda era baru. Dengan gelar itu, ia mendirikan sebuah dinasti yang memutuskan garis lama Medang di Jawa Tengah dan mengakar kuat di Jawa Timur. Jika kerajaan adalah tubuh, maka dinasti adalah jiwanya. Dan dinasti Isyana adalah jiwa yang lahir dari abu kehancuran. Setelah perpindahan besar yang menguras tenaga, Empu Sindok sadar, untuk bertahan, kerajaan harus berdiri pada fondasi yang kuat. Ia melakukan pembenahan besar. Prasasti-prasasti yang ditemukan menunjukkan sistem administratif yang ditata ulang, penetapan pejabat lokal, pengaturan provinsi, hingga urusan desa-desa perdikan. Daerah sekitar Bengawan Brantas disulap menjadi pusat pertanian baru. Sindok memberikan tanah perdikan kepada tempat suci dan kelompok tertentu untuk memperkuat ekonomi dan spiritualitas rakyat. Ia memilih pusat kekuasaan di pedalaman timur yang lebih aman dari ekspansi kerajaan maritim seperti Sriwijaya. Setiap langkahnya adalah strategi yang memperpanjang umur kerajaan hingga puluhan tahun ke depan. Empu Sindok dikenal sebagai raja yang sangat religius. Ia membangun dan mendukung a. Candi-candi baru di wilayah timur, b. Sanggar suci, c. Penyusunan kembali tradisi keagamaan, d. Serta pemeliharaan ritual kerajaan. Seni ukir dan arsitektur kembali tumbuh. Di tangan Sindok, Jawa Timur tidak hanya menjadi pusat politik baru, tetapi juga pusat spiritual dan budaya yang kaya. Dinasti Isyana bukan hanya bergantung pada figur pendirinya. Ketika Empu Sindok wafat, tahta diteruskan oleh putrinya, Sri Isyana Tunggawijaya. Putri inilah yang meneruskan dinasti ayahnya, dan melalui garis keturunannya lahir raja-raja besar seperti Dharma Wangsa Teguh, sang pembaru hukum dan sastra. Airlangga, raja besar yang kembali menyatukan Jawa setelah masa kelam. Dengan kata lain, tanpa Isyana, tak ada Dharma Wangsa. Tanpa Sindok, tak ada Airlangga. Ini bukan hanya dinasti keluarga, tetapi dinasti pemulih kerajaan-kerajaan Nusantara. Sejarah Jawa kuno tak mungkin diceritakan tanpa nama Empu Sindok. Ia tidak hanya memindahkan kerajaan, ia membangun pondasi bagi politik Jawa Timur, budaya Hindu-Buddha di era berikutnya, dan kesinambungan peradaban setelah kehancuran. Dinasti Isyana
adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa bangkit dari reruntuhan, lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijaksana. Langit Timur perlahan berubah keemasan ketika Kerajaan Baru Medang berdiri kokoh. Padi kembali menguning, pasar kembali hidup, dan suara gamelan mengisi udara. Dari atas puncak bukit, Empu Sindok sering memandang jauh ke arah barat, ke tanah yang dulu ia tinggalkan. Ia tahu, ia mungkin tak akan pernah kembali. Namun, ia juga tahu, ia telah menyelamatkan sebuah peradaban. Warisan itu kini bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh rakyat yang ikut berjalan bersama dalam perpindahan besar itu. Bagi kita hari ini, Sindok muncul hanya sebagai nama di batu-batu prasasti. Sri Isyana Wikramadar Matunggada Dewa. Namun, di balik nama panjang itu tersimpan kisah manusia, kisah tentang keberanian mengambil risiko terbesar yang dapat diambil seorang pemimpin, meninggalkan tanah kelahiran demi melindungi masa depan bangsanya. Setiap prasasti yang mencatat pemberian tanah, pembebasan desa, atau peraturan baru, semua itu menunjukkan bahwa Sindok memerintah bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati. Ia bukan hanya raja, ia adalah penjaga kesinambungan hidup. Medang di Jawa Timur bukan sekedar kerajaan baru, ia adalah kerajaan yang lahir dari luka. Dan justru karena itu, ia menjadi lebih kuat. Tanah yang dulu sunyi, kini menjadi pusat perdagangan, pertanian, seni, dan ritual keagamaan. Para pendeta menemukan tempat suci baru untuk memuja dewa. Para petani menemukan tanah subur untuk ditanaminya. Para perajin menciptakan karya yang memancarkan kedamaian baru. Semua itu tumbuh dari satu keputusan yang mungkin tampak mustahil, berani memulai kembali dari awal. Setelah Sindok wafat, dinastinya tidak padam. Justru dari garis darahnya lahir tokoh-tokoh penting yang membentuk babak baru sejarah Jawa. Sri Isyana Tunggawijaya, putri yang meneruskan keturunan raja. Dharma Wangsa Teguh yang memperkuat sastra dan hukum. Airlangga, sang raja besar yang membangun kahuripan dan mengembalikan persatuan Jawa setelah masa kelam. Airlangga, raja yang kelak dihormati sebagai simbol kebangkitan, adalah bukti abadi keputusan Empu Sindok. Lakunya seperti gema dari keberanian leluhurnya. Bangkit dari kehancuran, bukan menyerah padanya. 1000 tahun telah berlalu, candi-candi mungkin runtuh, prasasti mungkin usang, dan kerajaan telah berganti-ganti. Namun, nama Empu Sindok tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup di aliran Bengawan Brantas yang dulu dipilih sebagai pusat kehidupan. Di desa-desa perdikan yang masih mempertahankan tradisi, di garis keturunan raja-raja besar, dan di ingatan Nusantara sebagai pemimpin yang berani menantang takdir. Jika Merapi memberi kehancuran, Empu Sindok memberi harapan. Pada akhirnya, apa yang membuat seorang pemimpin dikenang? Apakah istana megah? Apakah patung yang menjulang? Bukan. Yang membuat Empu Sindok abadi adalah keberaniannya melakukan hal yang tak ingin dilakukan siapapun. Meninggalkan masa lalu demi menyelamatkan masa depan. Ia adalah bukti bahwa kebesaran tidak selalu lahir dari kemenangan perang, tetapi dari pilihan bijaksana yang menyelamatkan banyak nyawa. Dan begitulah kisah Empu Sindok berakhir, bukan sebagai pahlawan yang melambung tinggi, tetapi sebagai pelita yang menuntun bangsanya keluar dari gelap.